Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvina Anggraini, NPM 2001020037, kelas akuntansi 20B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik pengauditan modul 6, yaitu siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, di modul 6 ini indeksnya hanya ada satu, yaitu indeks H. Kemudian ada indeks HH1 dan HH2, itu merupakan surat konfirmasi. Sebelum mengerjakan, kita lihat instruksinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Kemudian yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, ini kita lihat di buku 1 itu kesimpulan penilaiannya yaitu baik karena mayoritas jawabannya adalah ya. Nah, kemudian kita ke buku 2 halaman 104 untuk prosedur audit. Ini kita isi saja sesuaikan dengan indeksnya. Yang pertama yaitu indeksnya H, kemudian yang kedua juga H, yang ketiga tidak ada, yang keempat centang, kemudian yang kelima tidak ada, yang keenam H, ketujuh dan kedelapan centang, 9 itu H, kemudian 10 juga centang. Selanjutnya kita ke buku 1 halaman 152, prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Saudari Olivia memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Nah, di sini itu investasi berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Itu pada tanggal 5 Juni ada investasi saham PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, jumlahnya adalah 100 juta. Kemudian pada tanggal 7 Agustus investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, jumlahnya 300 juta. Kemudian pada tanggal 28 November itu uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Atas pemeriksaan akte pendirian yang dibuat di hadapan notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 2.000 lembar dan masing-masing 1 juta, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada PT Untung, PT Bahagia, PT Sukus, dan PT Cinta. Berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu sini ada PT PU labanya sebesar 200 juta, kemudian dividennya 20 juta, PT Piglet labanya sebesar 100 juta dan dividennya 16 juta. Penerimaan dividen diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019. Nah, karena di sini belum mencatat pengaruh penyertaan saham, maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, sebelum membuat jurnal penyesuaian, itu ada beberapa metode pencatatan investasi saham. Nah, untuk pencatatan PT PU dan PT Piglet ini bisa saja berbeda. Untuk itu kita lihat dulu yang pertama yaitu ada metode biaya kepemilikannya kurang dari 20%. Kemudian yang kedua ada metode ekuitas kepemilikannya 20 sampai 50%. Yang ketiga metode konsolidasi kepemilikannya lebih dari 50%. Untuk kepemilikan saham PT Sukus atau investor terhadap saham, yang pertama yaitu PT PU 10%. Nah, 10% ini diperoleh dari buku 1 halaman
152, di sini investasi saham PT-ku sebesar 100 lembar. 100 lembar dari 1000 yaitu 10%. Nah, berarti menggunakan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Sehingga laba atau rugi yang diperoleh investi yaitu PT-pu tidak dilakukan pencatatan oleh investor yaitu PT Sugus. Investor hanya mencatat dividen yang dibagikan. Kemudian yang kedua yaitu PT Piglet 30%. Ini dari investasi saham sebesar 300 lembar per 1000 lembar yaitu 30%. Yang berarti menggunakan metode ekuitas, laba atau rugi yang diperoleh investi atau PT Piglet dan dividen yang dibagikan dilakukan pencatatan oleh investor. Jadi PT-pu ini menggunakan metode biaya dan hanya mencatat dividen saja, sedangkan laba atau ruginya tidak dicatat. Kemudian yang kedua ini PT Piglet menggunakan metode ekuitas dan dividen dan laba ruginya yaitu dicatat oleh investor. Nah, ini berikut untuk pencatatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan satu yaitu PT-pu dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan. Paringnya yaitu piutang dividen di debit sebesar 2 juta, kemudian pendapatan dividen di kredit sebesar 2 juta. 2 juta ini dari 10% dikali 20. Nah, 20 juta ini diperoleh dari dividen PT-pu di sini sebesar 20 juta. Kemudian yang kedua yaitu PT Piglet dengan kepemilikan 30%. Parinya, pengakuan laba tahun 2018, investasi pada PT Piglet di debit sebesar 30 juta, kemudian pendapatan dividen di kredit sebesar 30 juta. 30 juta ini dari 30% dikali 100 juta. Nah, 100 juta ini dilihat dari laba PT Piglet di sini yaitu 100 juta. Dividen yang akan dibagikan itu utang dividen di debit sebesar 4.800.000, kemudian investasi pada PT Piglet kredit sebesar 4.800.000. 4.800.000 ini dari, mohon maaf itu salah, yaitu 30% dikali 16 juta. 16 juta bisa dilihat di sini yaitu dividen PT Piglet sebesar 16 juta rupiah. Nah, selanjutnya dari catatan pemeriksaan tadi, ini bisa kita isi di buku 2 halaman 105 indeks H yaitu skedul investasi. Di sini kita lihat investasi di PT-pu sini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Per auditnya tetap 100 juta rupiah. Kemudian investasi di PT Piglet kita lihat di sini. Nah, di sini investasi pada PT Piglet itu di debit sebesar 30 juta. Kita isikan di sini debit 30 juta. Kemudian di sini ada investasi pada PT Piglet di kredit sebesar 4.800.000. Kita isikan di sebelah kredit sebesar 4.800.000. Kemudian per auditnya menjadi 325.200.000 dan totalnya menjadi 447.700.000 rupiah. Nah, kemudian di sini kita lihat apakah pencatatannya sudah benar. Kita lihat di buku 2 indeks HH1 surat konfirmasi. Ini kita lihat apakah untuk saldo pada investasi PT-pu itu benar 100 juta. Nah, di sini mereka setuju bahwa saldonya itu sebesar 100 juta. Kemudian di sini investasi di PT Piglet itu sebesar 300 juta. Kita lakukan konfirmasi juga untuk PT Piglet apakah benar itu saldonya 300 juta. Ternyata di sini mereka menjawab tidak setuju. Mereka menjawab bahwa saldo seharusnya berjumlah 325.200.000. Nah, kita lihat di sini bahwa saldonya sebesar 325.200.000. Nah, itu berarti bahwa kita sudah benar melakukan pencatatannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.